Bagi sebagian orang, jurusan kuliah ini mungkin terbilang paling mudah dan terkesan santuy atau santai. Namun benarkah jurusan kuliah ini dibilang paling mudah dan terkesan santuy? Dan apa saja sih yang dipelajari di jurusan kuliah ini? Oke, simak terus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Baik teman-teman, berikut akan saya sampaikan beberapa jurusan kuliah yang kata orang mungkin dibilang paling mudah atau paling santuy. Benar nggak sih jurusan kuliah ini paling mudah dan paling santai atau paling santuy? Oke, yang pertama adalah jurusan kuliah Ilmu Komunikasi. Ya, jurusan kuliah Ilmu Komunikasi ini merupakan program studi yang dibilang orang muda dan banyak dicari di dunia kerja untuk di masa depannya. Karena ilmu komunikasi ini memiliki lebih dari 30 prospek kerja. Nah, secara umum jurusan ilmu komunikasi ini nanti Anda akan bisa belajar tentang public relation, ada juga tentang advertising dan juga ilmu komunikasi tentunya. Nah, jurusan ilmu komunikasi ini banyak ditemui di beberapa universitas ataupun di institusi atau akademik. Jadi Anda tidak perlu susah-susah mencari jurusan ini. Di beberapa universitas sudah tersedia jurusan ini. Nah, banyak juga orang yang beranggapan bahwa jurusan ilmu komunikasi ini adalah jurusan yang mudah atau santai saat Anda kuliah di sana. Nah, kemampuan dalam berkomunikasi ini nanti akan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua ada jurusan yaitu ilmu sejarah. Nah, jurusan kuliah ilmu sejarah ini nanti akan membawa kalian menemui pengalaman-pengalaman belajar yang seimbang antara teori dan juga studi atau belajar di lapangan atau di luar kelas. Nah, mungkin kalian akan sering berjalan-jalan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti museum dan lainnya untuk melakukan sebuah riset, sebuah studi di sana. Nah, bisa dibilang jurusan ini memang dibilang mudah. Dan bagi Anda yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan sejarah akan sangat cocok sekali kuliah mengambil jurusan ilmu sejarah ini. Kemudian yang ketiga ada jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan, atau mungkin sekarang lebih terkenal dengan istilah PJOK. Ya, jurusan kuliah yang satu ini lebih berfokus kepada praktek karena berkaitan dengan olahraga tentunya. Nah, mengapa jurusan ini dianggap yang paling mudah atau santai? Karena pada saat perkuliahan di jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan ini tidak terlalu membutuhkan banyak teori yang membuat mungkin Anda kesulitan menghafal atau mungkin pusing dengan rumus-rumus. Ya, karena teori yang dipelajari akan langsung dipraktekkan sehingga Anda tidak perlu menghafal beberapa teori ataupun rumus-rumus yang ada di jurusan kuliah PJOK ini. Kemudian yang keempat ada jurusan bahasa dan juga sastra. Nah, jurusan ini dibilang mudah dan santuy. Biasanya jurusan ini dijadikan sebagai jurusan pelarian mungkin bagi sebagian mahasiswa yang tidak ingin mengambil jurusan yang sulit ketika kuliah. Namun, meskipun demikian, jurusan bahasa dan sastra ini pada saat pembelajaran membutuhkan pemahaman linguistik yang mendalam lebih jauh tentang bagaimana memahami suatu bahasa, mengatur bahasa dengan baik, dan lain sebagainya. Baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing ataupun bahasa daerah. Nah, kemudian yang kelima ada jurusan perhotelan dan pariwisata. Nah, jurusan perhotelan dan pariwisata ini banyak yang beranggapan dibilang paling mudah atau paling santai untuk diambil. Kenapa? Karena kedua bidang perhotelan dan pariwisata ini akan menuntut kalian untuk memiliki keterampilan komunikasi dan pelayanan yang baik kepada customer atau kepada pelanggan saat di hotel atau di tempat wisata. Ya, di jurusan ini Anda tidak memerlukan banyak teori ataupun hafalan rumus-rumus materi sampai hitung-hitungan mungkin. Jadi di jurusan ini Anda akan lebih banyak belajar praktek dan pastinya akan banyak pengalaman-pengalaman menarik yang dapat Anda temui selama praktek di tempat perhotelan atau mungkin di tempat-tempat wisata, di mana Anda akan mungkin bertemu dengan banyak orang. Kemudian Anda bisa menjadi guide. Anda akan bisa menjadi guide untuk memandu beberapa turis mungkin yang berkunjung ke tempat wisata.
Dari beberapa jurusan-jurusan kuliah tersebut pada dasarnya tentunya memiliki beberapa kesulitan ataupun tantangan yang berbeda-beda antara tiap jurusan. Nah, semua itu akan terasa mudah memang bagi Anda yang mempunyai bakat dan minat di jurusan tersebut. Namun akan terasa sulit bagi Anda yang mungkin tidak menyukai jurusan-jurusan tersebut. Jadi pastikan Anda tidak salah memilih jurusan agar nanti tidak menyesal di kemudian hari. Bagi kalian teman-teman mahasiswa yang kebetulan mengambil jurusan kuliah tersebut yang tadi sudah saya sampaikan, apakah benar jurusan kuliah tersebut terkesan paling mudah dan santai? Oke, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.